Dalam redaksi hadis yang lain Nabi bilang, nisaukum min ahlil jannah, perempuan-perempuan yang masuk dalam kategori ahli syurga ada 3. Pertama, al-wadud. Kata Nabi, nisaukum min ahlil jannah, perempuan yang masuk dalam kategori syurga, dia yang dirindukan syurga dari kalian semua. Wahai perempuan, cek orang Sunda nama awewe di dia teh, ya. Siapa yang masuk itu? Kata Nabi, al-wadud, perempuan yang penuh dengan kasih sayang. Kalau sama suami ngomongnya lemah lembut, ngomongnya manja, tapi kalau sama orang lain, laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya, dia tegas. Assalamualaikum Bu Haji, salam. Tuh kalau sama orang kudunya begitu. Tapi ketika sama suami, assalamualaikum mama, waalaikumsalam papa sayang. Bu, si nenek ketawa aja nenek. Bu, ibu kalau manggil sama suami panggilannya apa? Ayang beb, my lovely husband. Kalau orang Serang Baru bahasanya apa? Dedi mami, hah? Mak bapak. Apa nek? Mak, mamah papa. Nenek manggilnya begitu. Masya Allah. Bu, saya punya cerita. Ada orang Bogor, saya punya guru, nih guru saya cerita, ustazah, Masya Allah kata guru saya, dia punya murid, ada kakek-kakek usianya 75 tahun. Ada apa kagak di sini yang 75 tahun? Kakek-kakek. Nenek berapa usianya? 65, masih muda. Ini 75 tahun. Ini kakek sama bininya dua-duanya panjang umur, masih romantis. Kakeknya manggil istrinya, yang pengen makan, yang pengen bobo, yang pengen main dan lain sebagainya. Bininya manggil lagi, yang minta duit. Saling panggil panggilan yang. Kata cucunya bilang, kek, apa resep yang kakek lakukan kok kakek masih panggil nenek dengan panggilan romantis yang? Kasih tahu dong, di umur segini kok masih bisa romantis. Kakeknya bilang, nak, cucu, kakek bukannya romantis manggil nenek yang, masalahnya kakek lupa siapa nama nenek. Daripada berabe salah manggil, akhirnya dipanggilnya iya. Ini kalau kakek-kakek yang usia 75 aja masih bagus panggilannya sama istrinya, masa kita kalah sih bapak-bapak? Bapak-bapak sama istri manggilnya apa? Apa pak? Benar. Coba lihat handphonenya masing-masing. Apa nama suami kita di WhatsApp? Punten, mohon maaf Bu. Biasanya kalau pengantin baru lagi bucin-bucinnya, lagi cinta-cintanya, itu nama suaminya bukan main. Suami tersayangku, ayang beb, muah. Kalau pengantin baru. Tapi kalau pengantin sudah lama, lakinya tukang ngomel, bininya tukang ngomel, kita lagi ngaji dapat WA dari suami, tuh laki udah dipanggilnya bukan suami lagi, tukang ngomel. Begitu suaminya nelpon, lah tukang ngomel nelpon katanya. Oke. Jadi yang pertama kata Nabi, al-wadud, perempuan yang masuk dalam kategori ahli syurga adalah mereka yang penuh dengan kasih sayang. Bu, ibu kalau gendong anak bayi lembut apa enggak? Kalau ngobrol sama anak kecil lembut apa enggak? Adek, dede mau makan? Ulu, anak siapa? Anak siapa? Ibu, bu, ama laki juga kudu begitu. Pulang dari Masjid An-Nabawi ketemu suami, Assalamualaikum. Kata suaminya, waalaikumsalam. Ayah udah mamam. Udu.
Ayo mau mamam apa mama ambilin ya. Uluh, suami siapa nih? Suami siapa? Bu, kira-kira suami seneng apa kagak? Belum dicoba udah bilang kagak. Masya Allah, tabarakallah. Pulang dari sini kita coba, siap? Bisa? Insya. Coba kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi itu love language, ini bahasa orang Cikarang ya. Bahasa cintanya itu diborong semua. Physical touch iya. Word of affirmation apa nek? Lah katanya. Suka muji bininya, manggilnya dengan panggilan yang baik. Apa panggilan Nabi sama Aisyah? Ya Uwais. Uwais itu Aisyah kecil maksudnya. Atau ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ibu pernah dipanggil lah kayak gitu apa enggak? Sian benar orang sini, ya Allah. Nabi manggil istrinya bagus, Humairah, ta'ali hena ya zaujati habibi albi, ta'al. Istrinya kalau dipanggil sama suaminya, ya Aisyah, ya Humairah, apa kata istrinya? Labaik ya Rasulullah. Orang kita kadang-kadang dipanggil sama laki, mama, woi, ngapa? La haula wala quwata illa bil. Nih yang harus kita contoh dari Nabi. Makanya kata Nabi, perempuan dia mau secantik apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sebagus apapun fisik dan badannya, tapi kalau dia tidak melakukan lemah lembut, tidak beradab di depan suaminya, dia bukan salah satu golongan min ahlil jannah. Ibu tahu Syahrini apa enggak? Syahrini itu ngomongnya bagaimana, Bu? Cantik, anti badai. Ini suamiku. Kurang lebih orang Cibarusa, orang Serang Baru kudu begitu kalau ngomong. Sama suami sendiri nih, insya Allah yang hadir semua al-wadud, amin. Perempuan yang penuh dengan kasih, bukan cuma dengan anak-anaknya, tapi juga sama pasangannya. Yang kedua kata Nabi, yang masuk dalam kategori min ahlil jannah al-walud, perempuan yang anaknya banyak. Cong yang anaknya 10. Masya Allah. Kata yang belum punya anak begini, Ustazah, ya Allah saya belum punya anak. Bu, jangan berkecil hati, jangan sedih, karena jalan surga ada banyak. Bukan cuma dari mendidik anak, tapi dari taat sama suami, dari menjadi hamba yang hafal Quran, berbakti kepada orang tua. Itu juga jalan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang belum punya anak segera dikasih keturunan. Yang udah punya biar pada nambah lagi. Yang udah nenek-nenek biar pada punya cucu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, nisaukum min ahlil jannah, perempuan yang masuk dalam kategori ahli surga. Al-aud, perempuan yang kalau dia punya salah langsung minta maaf sama suaminya. Diem semua nih. Belum sempet. Bu, lebih mudah minta maaf apa memaafkan? Minta maaf apa memaafkan? Minta maaf sulitnya. Bukan main, gengsinya tinggi Pak. Makanya ada sebutan perempuan itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Laki-laki mudah melupakan, sulit memaafkan. Istri punya salah, dimaafinnya lama tapi cepat lupa sama kesalahan istri. Jangankan kesalahan istri, ibu nanya sama suami tanggal lahir anaknya dari yang pertama sampai yang kelima dia kagak inget. Betul ya? Tapi kalau ibu-ibu suaminya punya salah 10 tahun yang lalu masih ingat apa kagak?
Oh, bukan main, diungkit mulu. Mau makan bang, ingat kagak 10 tahun yang lalu? Mau tidur bang, 10 tahun yang lalu. Minta belanja 10 tahun yang lalu bang. Masya Allah, diungkit terus menerus padahal udah kita maafin. Ini, yuk jadi orang pemaaf dan mudah meminta maaf. Dulu Nabi SAW berantem sama Aisyah. Wah ustazah, kok bisa Nabi berantem sama Aisyah? Muhammadun basyarun illa kal basyar. Nabi itu manusia tapi nggak kayak manusia biasa. Nabi nikah juga, Nabi punya istri, Nabi makan, minum, tidur sama kayak manusia biasa. Tapi ada kelebihan Nabi yang tidak dimiliki oleh manusia kebanyakan. Nabi punya istri namanya Siti Aisyah. Satu ketika Siti Aisyah ngambek, wahai Nabi, bla 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 bla. Suaminya nggak marah, Nabi nggak mukul, Nabi nggak ngebanting, Nabi nggak KDRT, Nabi tidak membentak, Nabi cuman diem. Begitu istrinya capek ngomel, kata Nabi, ya Humairah, dipeluk istrinya, dicium keningnya, ya Aisyah radhiyallahu an. Yang tadinya bininya ngomel marah, seketika marahnya hilang. Pak, halo. Ternyata resep kalau bini ngambek cuman satu. Minta habis dipeluk, kasih duit. Jangan dipeluk doang. Ibu kalau lagi marah dipeluk apa kagak sama suami? Ya Allah, orang sini curhat apa bagaimana ya? Masya Allah tuh ajaran Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha, suami yang ngalah, istri pun ngalah. Ada bini yang kalau suami udah minta maaf dia masih gengsi, dipeluk sama suaminya, maafin ya mah, jangan deket-deket, gak sudi aku digendong-gendong, dipeluk-peluk. Nah ini kita masih gengsi, masih malu untuk memaafkan atau meminta maaf. Ini saya ada kisah, boleh saya kisahkan sedikit. Sekitar 2 tahun yang lalu saya punya suami saya laki-laki ya. Suami saya diundang tausiah di daerah Pontianak, Kalimantan sana. Cerita sama saya, di sana ada ketua DKM, beliau kiai, ustadz, ulama setempat yang belum lama meninggal, kira-kira ya belum sebulan lah, berapa minggu yang lalu. Suami saya dengan para teman-temannya ziarah, datang ke rumahnya takziah, ketemu sama istrinya. Bu Nyai izin, kita pengen nanya, emang amalan Pak Kiai apa sih? Katanya kemarin meninggalnya cakep benar. Kok Ustadz tahu? Diceritain sama orang-orang kampung. Nih Pak Kiai meninggalnya hari Jumat, lagi sholat Jumat, lagi jadi imam sholat Jumat, plus lagi sujud di sholat Jumatnya. Bagus apa enggak? Bagus. Salah satu kelebihan orang yang meninggal hari Jumat, dia dapat pahala syahid plus terhindar dari azab kubur. Ibu bapak yang hadir pengen gak meninggal hari Jumat? Pengen gak? Ini hari apa sekarang? Berapa hari lagi? Lah ustazah, kalau bisa jangan Jumat ini juga ya Bu ya, Jumat-Jumat lain nanti gitu ya. Ini Pak Kiai meninggal hari Jumat. Kata istrinya bilang, Ustadz, suami saya nih biasa aja sebenarnya, kayak kebanyakan guru-guru pada lainnya. Cuman ada 2 amalan spesial yang suka dilakukan suami saya sebelum tidur. Apa itu? Suami saya bilang, begini Pak Ustadz, suami saya tidak akan memejamkan matanya, dia tidak akan tertidur kecuali dia sudah bermuhasabah diri di atas tempat tidurnya. Dia nangis, kalau bahasa anak mudanya sekarang self talk. Apa Nek? Muhasabah diri sambil nangis, ya Allah, kalau hari ini saya punya kesalahan kepadamu ya Allah, ampuni dosaku. Kalau hari ini ada orang yang saya sakiti, ampuni dosaku ya Allah. Tuh
pertama muhasabah diri. Saya mohon ampun, saya minta maaf ya Allah, dan ya Allah, kalau ada orang yang hati saya ridha lillahi ta'ala, saya maafin kesalahannya tanpa orang itu minta maaf sama saya. Nangis dia. Makanya konsep hidup kita adalah kita kudu melupakan kebaikan kita kepada orang, ingat kebaikan orang lain kepada kita. Lupa kebaikan kita kepada orang lain, ingat kebaikan orang lain kepada. Yang kedua, lupakan keburukan orang lain kepada kita dan ingat keburukan kita kepada orang lain. Apa? Kita ulang dari poin yang pertama, ingat kebaikan. Yang kedua, gue mah ikut mangap-mangap aja dah. Ingat kebaikan orang lain kepada kita, lupakan kebaikan kita kepada, lupakan keburukan orang lain kepada kita dan ingat keburukan kita. Jangan